Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah unik yang terukir seiring keberadaan Masjid Ampel di Surabaya, Jawa Timur, namanya Mbah Sun Haji. Salah seorang murid Sunan Ampel yang selalu disebut memiliki karomah luar biasa. Bagaimana ceritanya? Kepribadian Mbah Sun Haji yang berjuluk Mbah Bolong memang menakjubkan. Gelar di sandal bukan tanpa alasan atau sebab. Murid Sunan Ampel ini di zamannya dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa. Dulu di awal pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel di kawasan Ampel Delta Surabaya, Sun Haji lah yang ditugasi mengatur letak atau posisi pengimaman untuk bisa tepat mengarah kiblat. Karena mendapat kepercayaan itu, Sun Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin letak pengimaman tidak lurus ke kiblat. Meski tidak ada catatan, cerita sejarah menyebutkan begitu. Itu sangat beralasan karena Sun Haji adalah seorang nakhoda. Dalam kisah itu, banyak pihak meragukan keahliannya. Apa betul letak pengimaman masjid yang dibuat Sun Haji itu menghadap kiblat? Menyikapi keraguan banyak pihak itu, Sun Haji tidak menjawab. Ada cerita yang menyebut Sun Haji kemudian melupangi dinding pengimaman sisi barat masjid sambil berkata, "Lihatlah lewat lubang ini. Nanti kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum," terang Sun Haji. Setelah selesai melubangi dinding tembok, saat itu dikisahkan orang-orang yang di sekitarnya diajak melihat ke dalam lubang yang dibuat Sun Haji. Ternyata ada kejadian ganjil dari lubang itu, mereka bisa melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Sementara cerita lain yang berkembang tidak dengan melubangi tembok. Beliau itu kan seorang matrus atau nakhoda, jadi sangat mungkin kalau memahami ilmu perbintangan dan ilmu falak atau ijtihad, termasuk tidak sulit menentukan arah kiblat. Sun Haji melakukannya spontan, menghitung sendiri untuk menentukan pengimaman yang tepat mengarah kiblat. Mengetahui kerja Sun Haji, Sunan Ampel pun memuji. Kerumunan orang lainnya pun tak dapat menyembunyikan rasa takjubnya. Sejak itu mereka tidak lagi meremehkan Sun Haji. Atas kepiawaian Sun Haji kemudian diberi julukan Mbah Bolong. Selain kisah menentukan arah kiblat, ada banyak cerita lain yang mengisahkan karomah Mbah Bolong. Yang pertama, hidup kembali 9 kali. Konon Mbah Bolong pernah hidup kembali sebanyak 9 kali. Kisah ini menunjukkan betapa istimewanya beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karomah sebagai anugerah. Karomah yang dimiliki Mbah Bolong adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesetiaan kepada guru. Mbah Bolong adalah murid yang sangat setia kepada gurunya, Sunan Ampel. Kita juga harus selalu menghormati dan menghargai guru-guru kita. Masjid Sunan Ampel, tempat di mana Mbah Bolong mengabdikan dirinya, adalah salah satu masjid tertua di Jawa Timur. Masjid ini memiliki arsitektur yang indah dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Kisah-kisah tentang Wali Songo dan karomah mereka seringkali disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kebenarannya secara historis masih perlu diteliti lebih lanjut. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.